Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami di sini kelompok 7 akan memaparkan makalah yang berjudul Pendekatan Psikologi. Dalam mata kuliah metode studi Islam ini yang dibimbing oleh Bapak Haji Suhaimi MAG, adapun kelompok 7 yaitu Astuti Maimunah Siregar, Eki Aprilia, Fahri Kusairi, Ismilda Indriani, dan Sari Prihatin. Baiklah, masuk kita ke materi yang pertama. Yang pertama, A. Pengertian psikologi dan studi Islam. Psikologi adalah sebuah istilah yang dipergunakan untuk merujuk bentukan halus dalam diri manusia yang tidak terlihat dan hanya dapat dirasakan. Sesuatu yang tidak tampak itu menimbulkan kesulitan tersendiri dalam memberikan definisi yang tepat. Secara bahasa, psikologi berasal dari bahasa Inggris psychology yang berasal dari bahasa Yunani psyche yang artinya jiwa, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Plato dan Aristoteles bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Dan sedangkan studi Islam atau studi keislaman merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas Islam, baik sebagai ajaran, kelembagaan, sejarah, maupun kehidupan umatnya. Dimaklumi bahwa Islam sebagai agama dan sistem ajaran telah menjalani proses alkulturasi, transmisi dari generasi ke generasi dalam rentang waktu yang panjang dan dalam ruang budaya yang beragam. B. Psikologi dan studi Islam. Kata nafs juga kadang menunjukkan watak dan inti manusia. Hasan Langgulu 2003-265. Kata al-alq dalam Al-Quran dengan berbagai bentuknya sebagai kata kerja yang semuanya menunjukkan arti pemikiran pada manusia. Dimensi inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Arti al-qalb kebanyakan berkisaran pada arti perasaan dan intelektual manusia. Oleh karena itu, ia sebagai dasar bagi fitrah yang sehat. Baiklah, saya Eki Aprilia akan menjelaskan tentang macam-macam pendekatan psikologi studi Islam. Yang A, ada pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis dalam psikologi yaitu melakukan pendekatan psikologi dari aspek spiritual atau jiwa semata-mata dengan perpadukan intuitif, hasil renungan, atau proses pemikiran bahkan berdasarkan sumber-sumber religius yang berkaitan dengan jiwa. Beberapa metode yang bersifat filosofis antara lain, yang pertama, metode intuitif. Metode intuitif adalah melakukan penyelidikan dengan jalan sengaja atau tidak sengaja dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua adalah metode kontemplatif. Metode kontemplatif adalah melakukan penyelidikan dengan jalan merenungkan objek yang akan diketahui dengan mempergunakan kemampuan berpikir kita. Yang ketiga adalah metode bersifat filosofis religius. Metode ini dilakukan dengan mempergunakan materi-materi agama sebagai alat utama untuk meneliti pribadi manusia. Dengan kata lain, kita menyelidiki jiwa manusia beserta segala seginya dengan menggunakan materi-materi agama yang tertera dalam kitab suci sebagai norma standar penilaian. B. Pendekatan fisiologis. Pendekatan fisiologis adalah pendekatan berdasarkan aspek fisiologis semata-mata dan tidak berkaitan dengan jiwa dan perasaan. Seperti contoh, sekiranya kita menemui seorang lelaki dewasa yang bercakap dengan terbata-bata dan tidak lancar. Jika diperhatikan dari aspek fisiologis, ketidaklancaran lelaki tersebut berbicara mungkin saja diakibatkan oleh kerusakan pada bagian tertentu pada otak yang mengontrol aktivitas percakapan sehingga mengakibatkan perbuatan tersebut. C. Pendekatan psikofisis. Psikofisis terdiri dari dua kata, yaitu psiko yang berarti jiwa dan fisis yang diambil dari kata fisik. Pendekatan psikofisis yaitu pendekatan yang dilakukan melalui kedua aspek, yaitu aspek dalam atau jiwa dan aspek luar atau fisik.
dan kedua aspek ini saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. D. Pendekatan antroposentris. Antroposentris adalah teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Suatu kebijakan dan tindakan yang baik dalam kaitan dengan lingkungan hidup dan dinilai baik kalau mempunyai dampak yang menguntungkan bagi kepentingan manusia. Pendekatan antroposentris ini memusat pada manusia. Kita melihat bahwa tiap pendekatan kepribadian memiliki filosofi intrinsik hakikat manusia. Pendekatan fungsionalis. Fungsional adalah penyesuaian diri sebagai proses untuk mempertemukan tuntunan diri sendiri dan lingkungannya. Pendekatan fungsional adalah pendekatan psikologi yang melihat bagaimana cara beradaptasi seseorang dengan lingkungannya. F. Pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pendekatan dengan cara memahami perilaku tertentu yang dapat dipakai untuk menjelaskan semua perilakunya. Contoh-contoh pendekatan psikologi. Berikut adalah beberapa contoh pendekatan psikologi dalam studi Islam. 1. Kondisi spiritual. 2. Kebutuhan kepuasan manusia. 3. Penerapan agama dalam sehari-hari. 4. Rasa menghormati. 5. Tingkah laku. 6. Ketuhanan. 7. Lingkungan sekitar. 8. Teman bermain. 9. Keberadaan pemuka agama.